Haleluya, shalom saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Merupakan sukacita yang besar karena anugerah Allah masih berlaku atas kita. Di mana kita berada, di situ anugerah masih nyata atas kita dan orang-orang yang kita kasihi. Hari ini kita akan belajar bagaimana kehidupan kebangkitan yang memulihkan. Untuk itu saudara, sebelum kita mendengar kebenaran firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa yang baik, kami bersyukur ketika kami masih menyaksikan kehidupan yang Engkau berikan untuk kami dapat menikmati hari-hari bersama orang-orang yang kami kasihi. Terima kasih untuk kesempatan kami boleh mendengar kebenaran firman Tuhan. Mari berbicara, berkata-kata bagi kami sekalian, urapi kami tidak terkecuali siapapun, apapun, bagaimanapun keberadaan kami. Biarlah kami mengerti apa yang terbaik yang Tuhan lakukan dan kerjakan buat kami. Berbicaralah, kami siap mendengar. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kebenaran dalam Wahyu pasal 1 ayat 18 kita akan renungkan bersama-sama. Akulah yang hidup, aku telah mati, dan lihatlah, aku hidup untuk selama-lamanya, dan aku memegang kunci maut dan Hades. Saya ulang sekali lagi, akulah yang hidup, aku telah mati, dan lihatlah, aku hidup untuk selama-lamanya, dan aku memegang kunci maut dan Hades. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di telinga kita tidak asing kata pemulihan. Kita dipulihkan. Pemulihan sendiri memiliki arti kata sama dengan restitusi, yakni pemulihan ke kondisi yang tidak rusak atau membaik. Restitusi itu adalah representasi atau rekonstruksi dari bentuk aslinya. Jadi kalau orang dipulihkan, orang direstorasi, maka dia akan direpresentasi atau direkonstruksi ke bentuk aslinya. Saudaraku, seringkali kita ingin kita dipulihkan ekonomi kita dipulihkan kesehatan kita, dipulihkan dari keretakan rumah tangga, dipulihkan dari pekerjaan yang semerawut atau amburadul, dipulihkan dalam segala keinginan-keinginan duniawi. Tetapi jarang di antara kita memiliki sebuah kerinduan untuk dipulihkan dalam hubungan kita dengan Tuhan. Jarang sekali kita memiliki kerinduan dipulihkan tentang bagaimana kita mengasihi Tuhan, bagaimana kita memiliki kerinduan yang membara akan kebenaran. Kita memiliki kerinduan untuk semakin hari semakin mencari Dia. Dan pemulihan ini mesti harus terjadi di dalam diri kita. Harus, wajib. Kalau kita tidak dipulihkan, maka kehidupan rohani kita ini sudah pasti Senin, Kemis, Jumat pingsan, Sabtu mati. Kita memiliki kehidupan kerohanian yang biasa-biasa, kehidupan rohani yang dari dulu sekarang selama-lamanya tidak pernah ada perubahan. Ya begitu-begitu. Tendensinya ke arah di mana kita memberontak. Kita memiliki tendensi untuk tidak taat. Kita memiliki tendensi untuk tidak mau mendengar kebenaran firman Tuhan. Tapi pemulihan yang hari ini akan kita bicarakan adalah pemulihan direkonstruksi ke dalam bentuk aslinya. Kita direpresentasikan oleh Tuhan ke dalam originalitas kita, genuine kita. Tidak mungkin itu bisa terjadi dalam kehidupan kita kalau kita tidak menikmati kuasa kebangkitan Kristus. Yohanes menuliskan, akulah yang hidup. Aku yang hidup ini Yesus sendiri. Ketika dia berkata,
akulah kebangkitan dan hidup. Realitasnya memang ada, Yesus mati dan bangkit. Dan kebangkitan itulah yang memungkinkan dia menjadi Allah orang-orang yang hidup. Dia bukan Allah orang mati, tetapi Allah orang yang hidup. Untuk itu saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika Alkitab berkata, akulah yang hidup. Kata hidup di sana dalam bahasa aslinya ada kata sao. Sao itu berasal dari kata soe, yang artinya hidup yang sangat berkualitas, hidup berstandar surga. Kata sao atau soe ini tidak seperti kehidupan yang bios atau pesuke. Dalam bahasa Yunani, 3 kata hidup ini memang ada di dalam diri manusia. Kata soe itu adalah kehidupan yang berkualitas surga, kehidupan yang sama dengan kehidupan di Taman Eden, kehidupan Adam dan Hawa di Taman Eden itu, atau kehidupan yang Yesus miliki, karena kehidupan Yesus adalah kehidupan yang berstandar surgawi. Harus dipahami dan dimengerti dengan pasti, saudaraku. Kata soe itu adalah kehidupan yang Yesus miliki, yang diberikan hanya kepada orang yang percaya. Tidak automatically, tidak otomatis seperti Adam jatuh dalam dosa. Seluruh generasi Adam memiliki dosa turunan. Itu kehidupan yang murahan, kehidupan yang ecek-ecek. Ketika generasi pemberontak, maka seluruh keturunannya memberontak. Tetapi karena Yesus Kristus bukan lahir dari generasi pemberontak, DNA Yesus bukan DNA orang berdosa. Yesus lahir karena Maria dikandung oleh Roh Kudus. Roh Kudus inilah roh yang hidup, roh yang memberikan kehidupan soe, kehidupan yang berkualitas. Hanya berlaku buat mereka yang memberikan respon. Kalau orang memberikan respon terhadap kehidupan Yesus sesudah kebangkitannya, soe ini, maka Allah akan merekonstruksi kembali ke dalam bentuk aslinya, ke dalam bentuk genuinnya, originalnya. Original ciptaan manusia adalah imago Dei, demut dan stelem. Demut itu berasal dari kata dama. Dama artinya darah, dan darah itu menunjukkan secara gambaran kita adalah memiliki hubungan darah dengan Tuhan. 1 Yohanes 5 ayat 1 mengatakan mereka yang mengaku Yesus sebagai Kristus, mereka lahir daripada Allah. Paulus mengatakan kepada kita, kita menjadi keluarganya Tuhan. Oleh sebab itu, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, ketika kita bisa memiliki hubungan darah dengan Tuhan, maka Yohanes pasal 1 ayat 12 mengatakan kita diangkat menjadi anak. Kalau kita anak, maka Sang Khalik pencipta langit dan bumi, Allah Israel, Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah yang penuh penguasa yang luar biasa itu, adalah Dia beridentitas dan kita mengakui Dia sebagai Bapa kita. Oleh sebab itu Yesus berkata dalam doa Bapa kami, berdoalah demikian, Bapa kami di dalam surga. Ketika kita berdoa dalam nama Yesus kepada Bapa di surga, maka
kita memiliki kembali bayangannya Tuhan. Stelem itu berasal dari kata stal, artinya bayangan. Kita bisa menjadi bayangannya Tuhan. Kita tidak jauh dari bayangan kita karena kita memiliki sebuah bayangan yang selalu mendekat dengan kita. Seharusnya setiap anak-anak Tuhan yang dipulihkan, dia tidak bisa jauh daripada Tuhan. Kegelisahan orang tersebut tidak terletak pada waktu ada begitu banyak masalah, problema, tekanan yang membuat dia stres, fobia, yang bisa memberikan dia menjadi paranoid, menjadi gelisah, kekhawatiran, ketakutan. Karena begitu banyak beban persoalan yang menjadi gelisah orang yang percaya. Seharusnya ketika dia tidak mendekat kepada Tuhan. Karena restorasi itu dikembalikan ke originalnya. Original pertama ketika Kejadian 2 ayat 7 mencatat kebenaran kepada kita. Allah memberikan nafas kehidupan. Nafas kehidupan yang Allah berikan itu kita tahu, kita sudah belajar, yakni nesama. Nesama itu esensinya Tuhan. Esensinya Tuhan itu di dalamnya ada ruahnya Tuhan, ada jiwanya Tuhan. Jadi kemampuan ilahi, kekuatan ilahi, karakter ilahi ada di dalam nesama. Jadi nesama itu elemen atau nafas di mana manusia bisa tinggal bersama Tuhan. Maka Adam dan Hawa bisa say hello dengan Tuhan, berbicara karena ada nesama. Nesama itu menjadikan satu habitat dengan Tuhan. Adam dan Hawa tidak akan jauh daripada Tuhan karena apa? Ada nesama tadi. Nesama yang membuat Adam selalu bergairah ingin berjumpa dengan Tuhan. Nesama itu yang membuat Adam dan Hawa memiliki kemampuan begitu besar, begitu spektakuler, memberikan nama semua binatang, bahkan bisa menjaga Taman Eden. Taman Eden itu bukan sekedar taman mini atau taman Monas. Dunia pada waktu itu, seluruh dunia di Taman Eden begitu indahnya. Untuk di kalangan orang-orang Yahudi, manusia sebelum jatuh dalam dosa itu memiliki pandangan dari satu dunia di mana dia berdiri, dia bisa melihat ujungnya dunia. Maka saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, ketika kita dipulihkan oleh kehidupan yang Yesus berikan, yaitu kehidupan soe tadi, maka kita memiliki sebuah kehidupan yang sangat nyaman, bisa dekat dan melekat kepada Tuhan. Kita dikembalikan ke rancangan semula. Rancangan semula begitu indah, rancangan semula begitu murni, rancangan semula begitu dapat menikmati kehidupan. Bagikan seorang bayi yang berada dalam rahim. Bayi itu tidak memikirkan apapun, bayi itu tidak berbuat apapun, bayi itu tidak bertindak apapun. Dia hanya melingkar menikmati asupan makanan dari sang ibunya. Oleh sebab itu, saudaraku yang kekasih, pemulihan pertama yang perlu kita sadari bahwa ketika kita dipulihkan oleh Tuhan, kita memiliki kerinduan untuk mencari dan menemukan Tuhan. Dan ada kegelisahan yang luar biasa ketika kita merasa jauh. Ada kegelisahan yang luar biasa ketika kita tidak dekat dengan Tuhan. Restorasi pemulihan pertama kehidupan nesama yang disebut kehidupan sao atau soe tadi dari bahasa Yunaninya, memiliki kehidupan di mana
ada gairah. Paulus mengatakan, aku berlari-lari tanpa tujuan. Artinya dia sangat bersemangat untuk mengarahkan satu titik di mana dia bisa menyukakan hati Tuhan. Ada energi yang luar biasa di dalam diri kita untuk mencari Tuhan. Kita ini sudah banyak kehilangan energi untuk mencari Tuhan. Kita sudah banyak kehilangan kemampuan untuk menemukan Tuhan. Kita sudah merasa kelelahan untuk menemukan Tuhan karena kita sudah lelah terhadap beban, persoalan, masalah, kesulitan kita. Jadi saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kuasa yang memulihkan kita adalah kuasa kebangkitan itu. Kembalilah kita ke rancangan semula. Milikilah energi, kekuatan untuk menemukan Tuhan. Tidak lagi kita hanya berdoa, Tuhan berikan aku kemampuan untuk mendapatkan uang, mendapatkan pekerjaan, mendapatkan jodoh, mendapatkan segala sesuatu di dunia ini. Mari kita berdoa, Tuhan berikan aku kemampuan, berikan aku kemampuan, energi untuk aku mencari dan menemukan Tuhan. Berikan aku kemampuan untuk aku bisa menerobos sesuatu yang menghalangiku untuk aku menemukan Tuhan hari demi hari. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, perlu kita sadari betapa kita menyadari bahwa hidup kita adalah hidup di mana Tuhan sedang melawat kita. Mari kita berdoa, kita patahkan segala sesuatu yang menghalangi kita datang kepada Tuhan. Maka ketika Yesus berkata, apabila kamu memiliki iman sebesar biji sawi, kamu dapat memindahkan gunung ini. Saudara tahu, gunung itu adalah gunung yang dimungkinkan. Entah itu Gunung Tabor, orang bilang Gunung Tabor karena itu gunungnya tinggi. Yang orang lain berkata, itu Gunung Hermon. Gunung Hermon dan Gunung Tabor itu mampu menutup pandangan seseorang ke Yerusalem, kota suci. Kota suci lambang kehadiran Allah. Kota suci lambang di mana Allah bersemayam di sana. Maka iman sebesar biji sesawi itu bukan hanya memindahkan persoalan, masalah, beban, tetapi iman sebesar biji sesawi itu dapat memindahkan segala sesuatu yang menghalangi kita menemukan Tuhan. Saudara, ada begitu banyak hal yang menghalangi kita menemukan Tuhan. Baik pergaulan-pergaulan kita, baik hobi kita, baik segala sesuatu yang membuat kita terpikat kepadanya. Dunia akan menawarkan segala sesuatu untuk kita bisa menjauh daripada Tuhan. Tetapi Alkitab berkata hari ini, akulah yang hidup. Kehidupan soe, kehidupan yang Yesus berikan kepada kita, membuat kita memiliki energi yang kuat. Kalau kita dikatakan masih berdoa, ya kita masih berdoa, tapi seberapa banyak kita berdoa? Kamu hidup suci? Ya, saya masih hidup suci. Tapi seberapa besar hidup suci? Berapa banyak ukurannya? Jangan sampai kita seperti Belsasyar, sudah diberi kedudukan yang tinggi, sudah diberi jabatan, diberi harta, kekayaan, kesempatan, kemuliaan, akhirnya di mene-mene tekel ufarsin, ketika ditimbang-timbang, bobotnya tidak ada, maka nggak layak dia mimpin, nggak layak dia hidup, maka dia dihukum oleh Tuhan. Oleh sebab itu, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, mari yang pertama ini kita renungkan. Kita tetap harus melangkah semakin keras kita menuju bagaimana kembali ke genuine, kembali ke rancangan semula. Rancangan semula yang pertama apa, saudaraku?
Rancangan semula itu adalah membuat kita gelisah ketika kita tidak dekat dengan Tuhan. Janganlah kita gelisah untuk hal-hal yang lain, saudara. Hal yang kedua yang perlu kita perhatikan, bahwa Alkitab mencatat, aku telah mati, dan lihatlah, aku hidup selama-lamanya. Saya menemukan banyak orang mati hidup lagi, tetapi mati lagi. Saya pernah menceritakan bahwa ibu kandung saya sendiri mati dan hidup lagi. Ketika sudah dinyatakan mati, ketika sudah didandanin lengkap, dia bisa bangun dan dia bisa mengingat 11 anaknya. Dia pesan 11 anaknya dan dititipkan satu persatu. Sesudah itu dia berkata, ada malaikat, langit terbuka, malaikat datang, malaikat datang. Saudaraku, ketika bilang malaikat datang, kita semua terperangah karena kita dekat dengan kematian, tempat pembaringan sang ibu. Sementara ibu tidak sadar bahwa dirinya meninggal. Bahkan dia berkata, siapa yang ada yang meninggal, kenapa kalian nangis semua? Padahal yang meninggal dia. Dan dia pesan bahwa saya harus tetap tinggal di Solo, kakak saya di Jakarta, kakak saya lagi ada di Semarang. Taruh satu persatu adik saya yang paling kecil harus ikut nenek, saya ikut Pak D, ada yang ikut Pak Le, artinya Om. Saudara, sudah itu malaikat datang, dia bilang, permisi ya, saya mau pulang, dia meninggal. Mati lagi, saudara. Ada banyak orang mati hidup, tapi mati lagi. Tapi berbeda dengan Yesus, aku telah mati, dan lihatlah aku hidup selama-lamanya. Kebangkitan yang pertama yang Yesus miliki ini adalah kebangkitan yang sulung di antara orang-orang percaya. Dia hidup selama-lamanya, artinya ada kekekalan. Kata kehidupan di sana tetap kehidupan yang soe tadi, yang berkualitas, maka sampai ke dalam kehidupan selama-lamanya. Aion itu aionas. Aionas itu memiliki eksistensi kekekalan. Artinya tatanan dunia keabadian. Jadi saudara, ketika seseorang memiliki yang pertama tadi, maka harus disadari kita harus mulai fokus untuk kekekalan. Karena di bumi ini semuanya terbatas. Pekerjaan ada batasnya, harus pensiun. Suami istri ada batasnya. Entah istri, entah suami akan dipaksa untuk meninggalkan. Saudara pasti dipaksa, entah suami dulu meninggal, entah istri meninggal, dipaksa. Anak-anak akan menyaksikan orang tua meninggal. Lebih celaka lagi kalau orang tua menyaksikan anaknya meninggal. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, ada batasnya, segala sesuatu ada batasnya. Sangat terbatas. Tetapi ada satu yang tidak terbatas, yakni aion. Aionas, artinya eksistensi kekekalan buat yang menikmati kehidupan sao atau soe tadi, kehidupan yang berkualitas. Karena memang Allah menciptakan kita bukan dengan produk gagal, bukan dengan mutu yang jelek. Kita ini bukan KW2, KW3, KW1, 2, 3 mungkin. Kita ini originalnya. Kita ini genuinnya. Oleh sebab itu mari kita mengarahkan diri kita untuk berpandangan, berfokus kepada kekekalan itu. Roma 8:18 mengatakan, sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Jadi saudara, tidak ada bandingannya. Penderitaan yang kita alami, saudara,
kita melayani Tuhan, Alkitab mencatat kamu belum mencurahkan darah. Kalau Paulus sudah berdarah-darah, Petrus berdarah-darah, apalagi Yesus. Apa penderitaan yang kita alami yang membuat kita merasa bahwa kita terlalu berat? Saudara, nggak ada yang terlalu berat, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan. Kenapa? Karena Alkitab mencatat bahwa kehidupan yang Yesus berikan kepada kita ini, kita harus menikmati kekekalan. Dan toolnya ada. Toolnya disiapkan. Tool kekekalan itu ada dalam kebenaran, dalam handphone kita, di tangan kita. Di tangan kita, kita bisa bertumbuh dalam kebenaran. Di handphone kita ada begitu audio, video yang mendatangkan bahan-bahan, alat-alat yang mencapai kekekalan. Oleh sebab itu, saudaraku yang kekasih, jangan hanya kita terfokus kepada hal-hal yang sederhana, hal-hal yang tidak kekal, hal-hal yang hanya ada di bumi ini. Saudaraku, kadang-kala kita ini fokus untuk hal-hal yang hanya kenikmatan gengsi saja. 2 Raja-Raja 5 ayat 10 mencatat, Elisa menyuruh seorang suruhan kepadanya mengatakan, pergilah mandi 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali sehingga engkau menjadi tahir. Naaman ini adalah panglima tinggi, panglima yang dihormati dan disegani. Tapi Elisa berkata sederhana, kalau kamu mau sembuh, nurut, mandi di sungai Yordan. Dia menyesal. Kok gua tidak dihargai, tidak dihormati, gengsinya masih terlalu tinggi di dalam Tuhan. Maka dia berkata, bukankah Abana dan Parpar, sungai-sungai Damsik lebih baik dari segala sungai di Israel? Bukankah aku dapat mandi di sana dan menjadi tahir? Kemudian berpalinglah ia dan pergi dengan panas hati. Saudara, dia mendengar kebenaran, merasa kebenaran ini tidak cocok untuk dirinya, pahit untuk dirinya, nggak pas. Maka dia tinggalkan. Lebih baik di sungai Parpar, sungai Abana, kan lebih bagus daripada sungai di Israel. Maunya milih sendiri, saudara. Tetapi saya ingin beritahu sesuatu kepada saudara. Orang yang dipimpin roh itu tidak mengandalkan perasaan, tidak mengandalkan gengsi. Tetapi untung orang-orang yang menjadi bawahan dari Naaman ini membujuk bahwa kalau Nabi ini menyuruh sesuatu yang sulit, ya wajarlah kau marah, ngambek. Tetapi dia tidak mengajarkan atau menyuruh hal-hal yang sulit. Ikutin saja bagaimana. Untung Naaman mengikutinya. Ketika Naaman mengikutinya, saudara tahu ada mujizat di sana. Tidak dibutuhkan sebuah kepandaian, otak yang cerdas untuk mentaati. Dibutuhkan semacam submission, ketundukan, respon dari kerendahan hati untuk melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Untuk mencapai kekekalan, untuk fokus kepada hal yang keabadian, dibutuhkan sebuah respon kerendahan hati untuk melakukan step by step. Karena step by step ini lama-lama kita menjadi sempurna seperti Kristus. Karena Kristus tinggal di keabadian dengan segala kemuliaannya, maka harus dipahami dan dimengerti kemuliaan keabadian yang Yesus miliki akan kita miliki. Rumah di mana Yesus berada, rumah di mana Yesus bertata, di sana kita akan berada. Oleh sebab itu, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita belajar membuang seluruh gengsi. Tidak peduli saudara siapa, saudara kepala bank, saudara
anggota DPR, pejabat tinggi, saudara jenderal sekalipun, ketika saudara masuk di dalam gereja Tuhan, sudah pasti saudara tidak lagi jadi jenderal, saudara sedang jadi jemaat. Tidak perlu membanggakan diri. Di situ saudara sama dengan tukang sapu jemaat mendengar firman, saudara jenderal mendengar firman. Saudara tidak peduli saudara orang kaya menjadi crazy fit, kelompok-kelompok sultan. Tetapi ketika saudara duduk di gereja, tanggalkan kekayaan saudara, tanggalkan jabatan saudara, duduklah sebagai jemaat untuk belajar mendengar kebenaran firman Tuhan. Kalau saudara belajar mendengarkan kebenaran firman Tuhan dan memberikan respon, dan respon itulah yang akan membawa kita semakin dekat dengan kekekalan. Kita ini tidak terlalu capek di kota. Saya pernah menyaksikan di daerah Bali, orang mau ibadah itu harus berjalan sepanjang malam. Ada yang 25 kilo, dia berkata ada yang 40 kilo. Dari hutan satu ke hutan yang lain. Dia berjalan begitu panjang, hanya ingin mendengar kebenaran firman Tuhan. Tentu pada waktu itu belum ada YouTube, belum ada WhatsApp, Instagram belum ada. Ini dia berjalan, saudara. Hati saya dari Jakarta yang sudah agak bersungut-sungut. Bagaimana perjalanan yang sangat menyulitkan, dengan pesawat, dengan jalan yang panjang. Tetapi saya beritahu sesuatu kepada saudara dan dengar. Orang-orang ini mencari Tuhan dengan serius. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, mari kita belajar kebenaran firman Tuhan. Hal yang kedua, mulailah fokus untuk hal-hal kekekalan itu. Yang ketiga, yang terakhir, pemulihan itu bukan saja kita menerima kehidupan soe atau originalitas kita. Bukan saja kita terfokus kepada hal-hal yang kekal. Tetapi kita harus seperti Yesus. Alkitab tadi menyatakan, dan aku memegang kunci maut dan Hades. Kunci maut dan Hades itu menceritakan bahwa dewa-dewa dari Yunani. Hades adalah dewa yang memerintah dunia bawah. Tentu bersama istrinya Persephone. Dan di sana, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, Hades itu digambarkan neraka, penguasa neraka, dewa-dewa neraka. Dunia orang mati itu Thanatos. Ada dewa Thanatos. Dewa Thanatos itu adalah dewa kembar, dewa Hipnos. Hipnos itu dewa tidur. Dewa bisa tidur selama-lamanya. Itu Thanatos. Thanatos kematian, dewa kematian. Dewa ini memiliki beberapa keluarga kandung. Keluarga Eris, dewi perselisihan. Neminis, dewi pembalasan. Dan masih banyak lagi saudaraku yang kekasih. Jadi kalau hidup saudara ada perselisihan, ada dendam, ada amarah, ada kekacauan, itu Thanatos, kematian, dewi kematian. Jadi mau tidak mau saudara harus mengarahkan hidup jauh daripada yang namanya Thanatos, kematian. Thanatos itu apa? Thanatos itu saudaranya iri hati, pembalasan, dendam, dan amarah. Kekecewaan, kekacauan. Memang manusia itu jatuh dalam dosa dan hukumnya mati karena apa?
pemberontakan. Karena apa? Karena ketidaktaatan. Tetapi Yesus Kristus adalah Tuhan. Dia memegang kunci maut. Dia punya otoritas. Maka dia melebihi Tuhan manapun. Dia Tuhan dari segala Tuhan. Tuhan dari segala Tuhan. Atau Raja dari segala Raja. Dan dia layak membawa kita ke dalam kemuliaannya. Lukas 1:79 mengatakan, untuk menyinari mereka yang diam dalam kegelapan dan dalam naungan maut, untuk mengarahkan kaki kita kepada jalan damai. Saudara, Tuhan sanggup membebaskan kita dari kematian. Dan saya ingatkan kembali, ketika saudara percaya Kristus, maka yang pasti saudara akan menikmati kehidupan kekal. Kematian cuma satu kali. Saudara mati secara jasmani. Sudah mati secara jasmani, saudara memulai perjalanan yang namanya hidup yang kekal. Tetapi ketika saudara melawan, menolak akan kebenaran, tidak mentaati, ada perselisihan, ada kekacauan, ada dendam, ketidakpengampunan, hidupnya rusak, maka Thanatos, Hades, kematian dan Hades. Hidup di luar Kristus adalah kematian, Thanatos atau Hades, dunia orang mati. Oleh sebab itu, sebagai kesimpulan hari ini kita berbicara bagaimana kehidupan kebangkitan yang memulihkan itu terjadi ketika kita kembali ke originalitas kita. Kita itu ciptaan yang sempurna, diciptakan dengan bahan-bahan berkualitas. Hidup yang sangat berkualitas, sao atau soe, dengan nafas nesama. Ketika kita tidak mendekat kepada Tuhan, kita akan mengalami kegelisahan yang luar biasa. Ketika kita mendekat kepada Tuhan, di situ ada kenyamanan, ada kedamaian. Maka ketika kita masih tinggal di bumi ini, yang pasti di sana kita akan berfokus kepada hal-hal yang kekekalan. Lepaskan yang recehan, ambil yang grosir, karena kekekalan itu ada di depan kita, sehingga kita terlepas dari Thanatos, kematian, atau Hades, di mana Hades itu adalah neraka buat setiap kita. Dan biarlah firman Tuhan ini menjadikan kekuatan buat setiap saudara sekalian, dan saya percaya melalui kebenaran firman Tuhan ini, mari kita digairahkan untuk kita menikmati hal-hal yang terbaik yang berasal daripada Tuhan. Kita berdoa bersama-sama. Bapa, kami bersyukur untuk banyak hal yang indah yang Tuhan berikan kepada kami. Pulihkan kami, rekonstruksi kami kembali, agar kami dapat dipresentasikan oleh Tuhan. Dan banyak orang memandang kami menjadi orang-orang yang kembali ke rancangan semula. Mampukan kami untuk melihat hal yang terbaik yang Tuhan kehendaki. Olehnya kami menikmati berkat demi berkat, anugerah demi anugerah. Terima kasih Bapa, Engkau berkati setiap anak-anak-Mu yang mendengar kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Terima kasih saudara telah mendengar kebenaran firman Tuhan, dan saya sangat bersukacita ketika saudara like, subscribe, dan komen. Saudara diberkati, dan kami akan kirimkan kebenaran-kebenaran baru untuk setiap saudara. Shalom, Tuhan memberkati. Amin.